ada banyak macam orang di sana itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Sifani. Halo, selamat pagi Mbak Anan. Oke, terima kasih. Kita perkenalan dulu ya, Mbak. Saya Ananda Fani Fauziah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, yang sedang ber-KKN gitu ya, Mbak. Oh, Terima KKN-nya kasih. ini ya virtual ya? Ya, KKN-nya virtual. Makasih banget nih udah ngeluangin waktu buat saya dan teman-teman. Iya. Oke, teman-teman, jadi kali ini kita akan ngobrol di podcast KKN saya bersama Mbak Sifani Puspita Ningrum. Bener ya, Mbak? Ya, benar. Oke. Jadi Mbak Sifani Puspita Ningrum ini merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Darul Ulum Jombang. Dan ada satu hal yang spesial yang bisa kita lihat dari tokoh satu ini, yakni Mbak Sifani merupakan duta genre motivator putri Kabupaten Jombang tahun 2021. Oke, jadi kayak gitu teman-teman, itu sekelumit aja biografi dari Mbak Sifani Puspita Ningrum. Kita akan ngobrol banyak banget dengan Mbak Sifani seperti apa obrolan kita pada pagi hari ini. Simak terus ceritanya, tonton terus video-video KKN aku karena akan banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang akan aku kulik sedikit kisah-kisah hidupnya yang memotivasi. Oke, langsung aja. Mbak Sifani, gimana sih Mbak dulu awal-awal perjalanan Mbak Sifani dalam menempuh pendidikan hingga Mbak Sifani itu bisa kuliah di Universitas Darul Ulum Jombang, terus jadi duta juga kayak gitu. Gimana sih Mbak perjalanannya? Kayaknya perjalanannya sama seperti teman-teman biasanya deh. Ya dari apa ya? Dari SMA lulus SMA itu, tapi saya nggak langsung kuliah Mbak Anan. Saya dulu ke Pare Kampung Inggris itu. Di sana saya kurang lebih 2 tahunan di sana. Jadi aku di sana itu 2 tahun di Kampung Inggris belajar sambil ngajar. Setelah belajar terus ngajar. Nah setelah itu kebetulan aku di Pare itu punya member gitu ya, punya member murid gitu. Nah dia itu anak Jombang, dia itu warga asli Jombang, dan kebetulan dia itu pengurus PC IPNUI PPNU Jombang gitu. Nah di situ dia ngasih aku informasi kalau di Darul Ulum Jombang ada beasiswa gitu. Akhirnya aku di situ, akhirnya aku coba keterima gitu. Nah di situ itu ada fakultas, waktu itu aku tertarik sama HI sama psikologi yang aku lihat ya. Tapi karena diskusi panjang sama orang tua, terus cari-cari prospek kerjanya dan sebagainya gitu, kayaknya aku cocok di mana, akhirnya nemunya di psikologi aja gitu. Oke. Jadi ini yang cukup unik ya. Jadi abis lulus dari SMA itu nggak langsung gitu loh, nggak. Soalnya kalau kebanyakan teman-teman sekarang itu kan kelas 3 aja nih, barusan kelas 3 SMA itu udah mikir kuliah kemana ya, daftar kemana, kan kayak gitu nih biasanya. Tapi kalau ini justru mengambil apa namanya kayak les private gitu nggak sih? Private bahasa Inggris kayak gitu-gitu apa gimana sih? Bukan private sih, jatuhnya kayak sekolah, tapi kita kursus di sana tuh. Kursus itu sekolah itu 6 bulan aku waktu itu. 6 bulan itu full bahasa Inggris gitu. Oh, oke. Itu lokasinya di Pare, Kediri ya? Iya, benar. Iya. Terus kalau daerah asal Mbak Sifani ini dari mana sih sebenarnya, Mbak? Warga asli Jombang apa gimana sih, Mbak? Bukan. Aku asli Gresik, teman-teman. Aku asli Gresik. Aku asli Menganti. Tepatnya di Desa Sidowungu, dusunnya Balong Dinding. Gitu. Tapi aku suka merantau. Jadi setelah lulus SMA itu
Aku nggak pernah kemana-mana ya, dari kecil sampai gede gitu, nggak pernah aku mondok misalnya gitu ya, jauh dari orang tua nggak pernah. Baru lulus SMA itu memberanikan diri untuk merantau. Sampai sekarang kayak enak aja ngerantau. Ternyata dari Pare itu sekarang di Jombang. Ya meskipun nggak jauh-jauh amat sih, tapi ya lumayan lah ya. Jauh dari orang tua gitu. Terus Mbak, kalau warna-warni kehidupan jadi anak rantau tuh gimana sih Mbak? Karena kan Mbak Sifani seperti yang dibilang tadi ya, nggak pernah merantau, tapi tiba-tiba memberanikan diri gitu, demi bisa belajar bahasa Inggris kan, langsung ke Pare di usia yang masih baru-barunya nih lulus SMA gitu. Gimana sih Mbak warna-warni perjalanannya? Iya, senang sama sedih, banyak lah campur aduk lah ya Kak Anan. Soalnya pertama kalau sedihnya itu kita jauh dari orang tua kan, apa-apa kita sendiri gitu misalnya. Kalau misalnya ada butuh apa-apa, biasanya kalau di rumah minta tolong orang tua, minta tolong kakakku gitu, karena aku punya kakak gitu kan. Enak minta tolong siapa aja langsung di rumah terpenuhi, makan tinggal makan, ada yang masakin gitu kan. Tapi kalau di rantau emang benar-benar kita survive sendiri, belajar mandiri lah gitu. Tapi enaknya di rantau itu kita ketemu banyak macam orang gitu loh. Kita ketemu orang, kita jadiin keluarga gitu misalnya. Apalagi waktu itu aku di Pare. Di Pare itu emang orang dari mana-mana ya, dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak macam orang di sana itu. Macam-macam karena mereka emang niatnya belajar bahasa Inggris gitu kan. Terus di kampung Inggris emang tempatnya yang apa ya, yang enak lah kalau untuk belajar bahasa Inggris. Kita fokus di situ. Jadi semua orang itu dari Sabang sampai Merauke, mereka kalau dalam bahasa Jawa itu tumplek blek ya. Di sana jadi satu. Jadi aku tahu gimana sih budaya-budaya orang selain Jawa, karena aku orang asli Jawa Timur ya. Gimana sih bahasa mereka gitu. Gimana sih cara mereka, cara pandang mereka gitu yang beda dari aku misalnya. Juga kita juga di sana nggak hanya agamanya Islam aja, tapi banyak teman-teman yang Kristen, ada yang Buddha, Hindu dan sebagainya. Banyak macam orang di sana gitu. Ada juga yang baru lulus SMA, ada juga yang lulus kuliah baru ke Pare waktu itu, ada juga yang udah kerja. Jadi aku tahu gimana pemikiran orang-orang yang lebih dewasa dari aku, yang sepantaran sama aku gitu. Gitu. Oke. Kalau kehidupan Mbak Sifani sendiri nih setiap hari selama di tanah rantau ya, mungkin bisa kita sebut gitu. Itu apa aja sih? Oke, sekarang aku udah nggak di Pare, aku sekarang di Jombang. Kalau di Jombang sekarang itu kesibukanku kuliah sama ini jadi duta genre ini ya. Kemudian selain itu aku juga ngajar online bahasa Inggris. Jadi waktu di Pare itu aku kan sempat ngajar juga. Kemudian karena pandemi, akhirnya kita dipulangkan semua gitu kan, orang-orang Pare, kita terpare yang luar Pare itu pulang. Terus dari situ aku ngajar online gitu, tapi ngajarnya itu masih dengan kursus dari Pare gitu. Jadi lembaganya ada di Pare, tapi dia hanya buka kelas online gitu. Jadi aku bisa ngajar di mana-mana Kak Anan. Terus kalau kuliah itu masih libur sih sekarang, kuliahnya sih kadang online, kadang offline gitu. Jadi nggak tentu. Akhirnya ya udah aku menetap diri aja di Jombang. Di sini juga ada kegiatan di paguyuban Insan Genre juga kan. Jadi kalau ada apa-apa lebih enak gitu. Oke. Kalau kehidupan Mbak Sifani sendiri nih sehari-harinya, selama jadi duta genre atau sebelum jadi duta genre itu ada nggak sih perbedaan dari memanage waktu yang tadinya mungkin sebelum jadi duta tuh lebih banyak waktu mungkin buat rebahan atau buat HP-an, sekadar main Iya, HP kan. iya. Sekarang jadi duta genre kan pasti mungkin ada kesibukan yang lainnya lah. Itu gimana sih Mbak memanage waktunya?
Ya manage waktu banget lah, soalnya juga beda ya Kak Anan, dari kita belum ada kegiatan, nggak sibuk ngapa-ngapain, ya udah rebahan aja, aku dulu juga gitu, rebahan aja di kos gitu kan. Tapi setelah jadi mengemban amanah jadi duta genre, motivator, lebih banyak belajar lagi utamanya. Sebenarnya kalau kegiatan sih belum banyak ya yang online, yang offline gitu. Cuma ada beberapa kemarin kayak ngisi acara gitu kan, ngisi sharing sama teman-teman kayak gitu. Jadi lebih memperbanyak baca juga, memperbanyak ilmu juga, wawasan, biar nambah lah ya ilmunya gitu. Terus untuk memanage waktu, iya, manage waktunya itu benar-benar harus primpen ya, harus detail juga, karena aku juga ngajar online gitu. Jadi aku biasanya lebih ini sih keananku tulis gitu, hari ini aku mau ngapain aja gitu. Soalnya aku orangnya lupaan gitu, daripada keselip nanti ya, yang harusnya jam ini aku gini tapi keselip gitu, ya udah aku tulis tiap apa gitu, kalau ada agenda apa gitu ya aku tulis. Jadi di kamarku ada sticky note Banyak gitu. catatan itu ya. Ada sticky note buat nempel-nempel gitu kan di dinding, kayak ya. Terus hari ini tanggal segini aku mau ada acara apa gitu, aku tulis di situ. Terus hari ini ngajar apa gitu, aku tulis kayak gitu, biar nggak lupa aja. Oke, oke. Satu lagi Mbak Sifani, siapa sih yang memotivasi Mbak Sifani? Karena kan kita sama-sama tahu ya, sebagai seorang perempuan gitu, banyak banget pemikiran-pemikiran di luar sana memandang perempuan tuh nggak bisa gitu loh berbuat lebih daripada laki-laki. Nah, kalau menurut Mbak Sifani sendiri nih, hal-hal apa atau siapakah orang-orang yang menjadi motivasi Mbak Sifani untuk bisa mencapai pada titik ini gitu? Oke, benar-benar. Iya, banyak juga loh yang bilang ke aku itu, sebelum aku ngomong ya Kak Anan, banyak juga yang bilang ke aku tuh, teman-temanku, cowok juga sih. Dia tuh bilang, "Kamu tuh ngapain sih kayak ikut gini gitu. Emang buat apa gitu? Kamu tuh jangan pinter-pinter jadi cewek gitu kan. Jangan terlalu aktif. Kamu tuh terlalu mandiri sih ya gitu. Nanti kalau kamu terlalu mandiri, nggak ada yang mau cowok deketin kamu." Bilang gitu. Banyak banyak ada beberapa orang yang bilang seperti itu, tapi ya udah nggak apa-apa ya, itu kan pemikiran mereka gitu kan. Aku senyumin aja gitu. I don't want to talk to them, I mean kayak kalau pemikirannya gitu berarti ya sudah, aku nggak bisa merubah pemikiran mereka gitu kan. Yang penting kalau aku mau, aku lakuin gitu. Jadi selama ini untuk yang memotivasi aku sendiri Kak Anan. Aku melihat kalau aku mau, aku lakuin. Kalau aku suka, aku lakukan gitu. Just do what I want to do. Melakukan apa yang aku ingin lakukan, melakukan apa yang aku suka gitu. Selain motivasi dari dalam diri sendiri, juga melihat orang tua sih utamanya. Ya gimana ya, orang tua pasti mau ya anaknya lebih baik lagi gitu. Lebih punya masa depan yang baik gitu, perencanaan masa depan yang baik gitu kan. Terus akhirnya aku mikir kalau nggak dari sekarang gitu kan, orang sukses nggak bakal langsung gitu kan. Jadi kalau sekarang masih malas-malesan, gimana gimana nantinya gitu. Jadi lebih baik dicicil dari sekarang, ya nggak? Berakit-rakit dahulu, pokoknya dicicil aja dari sekarang, nggak tahu nanti jadinya gimana. Yang penting dicicil aja. Kalau sekarang baik, kita sekarang apa ya, memiliki perencanaan yang baik, kayaknya nantinya juga bakal jadinya baik juga gitu. Benar-benar. Oke, thank you Mbak Sifani waktunya. Terakhir nih Mbak, di Project KKN aku kali ini, aku mau minta closing statement-nya dari Mbak Sifani untuk tema perempuan 1 menit produktif selama pandemi. Silakan Mbak Sifani. Oke, from me, dari aku, do what you want to do and do what you love. Jadi perempuan, lakukan aja
lakukan aja apa yang kamu suka, lakukan aja apa yang kamu mau. Itu sih Kak Anan dari aku. Jangan takut jadi perempuan harus gimana gitu. Enggak, lakukan aja apa yang kamu mau. Oke. Thank you Kak Sifani waktunya. Thank you Kak Anan. Terima kasih banyak ya atas sharing time-nya. Aku juga makasih banget udah mau ngeluangin waktunya gitu di sela-sela kesibukan. Ini juga kayaknya bakal nambah di sticky note tadi ya, waktu buat nge-zoom sama aku gitu. Aku catat Oke, tadi, aku catat hari ini aku nge-zoom sama Kak Anan gitu. Udah aku catat. oke. Thank you Mbak Sifani, selamat pagi. Pagi, terima kasih Kak Anan. Oke, terima kasih juga teman-teman udah menyaksikan podcast aku sama Mbak Sifani. Saksikan podcast aku yang lainnya sama narasumber-narasumber yang tentunya top banget untuk dikulik cerita kehidupannya. Tentunya masih bersama perempuan. 1 menit produktif selama masa pandemi. Saya Ananda Fani bersama rekan saya Singgi Sodikin dan juga Ahmad Muhyiddin dari kelompok KKN 63 UIN Sunan Ampel Surabaya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.